Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Semoga senantiasa sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin sharing sedikit tentang pengalaman hidup saya. Saya terlahir di keluarga yang miskin yang kebetulan tidak harmonis juga secara hubungan keluarga. Saya sering menyaksikan orang tua saya bertengkar di depan mata kepala saya sendiri. KDRT dalam keluarga saya adalah hal yang biasa. Hampir setiap hari saya melihat ayah saya berteriak, marah, membentak, bahkan memukul. Entah itu kepada saya ataupun kepada ibu saya. Kejadian demi kejadian kelam ketika saya masih kecil itu terus-menerus menghantui saya, sehingga membentuk karakter dan watak saya menjadi anak yang keras, yang pemarah, sekaligus pendendam. Saya sangat suka melawan kepada kedua orang tua saya suka berkelahi di sekolah, dan bahkan saya suka bertengkar dengan orang lain yang tidak saya kenal di jalan raya. Saya juga suka membuat daftar hitam untuk orang-orang yang sudah menyakiti hati saya, untuk orang-orang yang pernah menghina atau menyakiti hati saya. Saya menumbuhkan rasa dendam, dan daftar hitam itu saya pergunakan untuk membalas perlakuan mereka suatu saat nanti ketika saya sudah besar atau ketika saya sudah punya kekuatan lebih, ketika saya sudah sukses nanti. Saya sering mendoakan mereka dengan doa-doa yang sumpah serapah. Bahkan kalau ada orang baik nih, ada orang baik sekalipun, kalau dia pernah berbuat salah kepada saya sedikit saja, sekali saja, maka saya akan mengingatnya, dan saya akan melupakan semua kebaikan dia, dan saya akan dendam sama dia. Dan sifat buruk itu, sifat pemarah dan pendendam itu semakin masuk ke alam bawah sadar saya. Mungkin karena trauma masa kecil saya, mungkin karena luka batin yang saya alami ketika saya masih kecil. Hal itu masuk semakin dalam ke alam bawah sadar saya, sehingga saya dewasa. Saya tumbuh menjadi orang yang semakin egois, semakin pemarah, dan semakin pendendam. Bahkan, salah seorang yang paling ingin saya balas dendam, itu adalah ayah saya sendiri. Singkat cerita, akhirnya saya tumbuh menjadi seorang remaja. Dan ketika remaja itu, ya seperti remaja kebanyakan, saya mulai tertarik dengan lawan jenis. Saya mulai berpacaran. Dan anehnya Pak Bu, ketika saya berpacaran, saya punya sifat yang mirip sekali dengan ayah saya. Saya suka memarah, saya suka membentak, dan saya suka meneriaki mantan-mantan saya itu. Dan itu terjadi berulang kali. Jadi ketika saya putus, ganti pacar yang lain, saya begitu lagi. Dan yang ada di pikiran saya waktu itu, bukannya saya introspeksi, tapi saya malah berpikir seperti ini. Ya mereka itu, pasangan saya, itu harus mau menerima saya apa adanya. Ya kalau saya begini, ya dia harus nerima saya begini. Kalau saya pemarah, pendendam, keras kepala, egois, ya dia harus terima. Harus terima apa adanya dong. Iya, saya nggak mau berubah. Ya saya dari kecil kayak gini, ya sampai kapanpun saya tetap akan seperti ini. Itu yang ada di pikiran saya waktu itu. Siapa yang mau Bapak Ibu ya? Pasangan siapapun ya, wanita manapun itu nggak akan pernah mau punya pasangan, punya suami, punya pacar waktu itu. Yang pemarah. Udah gitu saya nggak mau introspeksi, dan itu terjadi berulang kali. Bahkan yang ada di pikiran saya tuh bodoh amat Pak Bu, bodoh amat. Jadi kalau misalnya ada wanita nih nggak mau nerima saya, ya udah saya ganti lagi, saya cari yang lain gitu, nggak peduli. Maksudnya dia harus terima. Sampai saya menemukan benar-benar orang yang mau menerima saya apa adanya, yang mau menerima saya sebagai seorang yang pemarah. Egois banget, memang seperti itu Pak Bu.
Pernah nggak sih terpikir untuk berubah? Pernah. Saya sempat kepikiran pengen jadi orang yang baik gitu, ya nggak pemarah lagi. Tapi setiap kali pikiran saya itu datang, saya balik lagi, saya ingat lagi kejadian di masa kecil. Saya ingat lagi, dan akhirnya balik lagi jadi monster lagi. Sifat saya yang buruk itu keluar lagi. Setiap kali saya ingin berubah menjadi orang yang lebih baik, saat itu juga saya berubah, saya ingat masa lalu saya, dan saya berubah lagi menjadi monster. Anda tentu masih ingat tadi, kalau saya punya daftar hitam ya, dan daftar hitam itu selalu saya lihat, dan saya semakin dendam, Pak. Semakin dendam, semakin ingin membalaskan dendam saya kepada mereka, termasuk kepada ayah saya. Dan singkat cerita, alhamdulillah, akhirnya saya tumbuh semakin dewasa ya. Semakin dewasa itu bukan berarti saya berubah gitu, enggak. Maksudnya saya tumbuh semakin dewasa dan akhirnya saya mulai sukses. Saya mulai punya sedikit harta lah. Yang tadinya saya kan cerita saya lahir di keluarga miskin. Akhirnya saya sudah tidak miskin lagi. Nah, ketika saya sudah mulai sukses itu, daftar hitam yang tadi saya ceritakan itu keluar, Pak Bu. Keluar, saya baca satu persatu orangnya, dan itu saya datangi orangnya satu persatu. Saya datangi untuk apa? Untuk saya hina, untuk saya balas dendam, untuk saya sakiti hati mereka. Kenapa? Karena dulu mereka udah menyakiti saya. Ya udah, sekarang saatnya balas dendam. Gimana caranya? Gampang. Misalnya, dulu mereka menghina saya karena saya miskin kan. Itu saya datangi, saya bawa mobil, saya klakson mobil saya di depan mereka, pamer Pak Bu. Atau saya undang mereka ke rumah saya, hanya untuk saya hina. Gitu. Seperti itu Pak Bu. Kejam ya. Ya mau gimana lagi, memang itulah luka batin yang memendam di dalam hati saya, yang memendam di dalam diri saya puluhan tahun. Sejak saya kecil sampai saya dewasa. Itu bukan setahun 2 tahun, luka batin itu berpuluh tahun Pak Bu. Dan itu tidak sembuh-sembuh. Bahkan Anda tadi ingat ya, kalau ada salah seorang yang saya ingin banget balas dendam, itu adalah ayah saya. Dan itu saya lakukan. Saya sering sekali ketika saya sudah dewasa, saya mengungkit kejadian-kejadian saya di waktu kecil tentang ayah saya, dan saya buat ayah saya itu menyesal. Dan diam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Astagfirullahaladzim. Kalau diingat sih sedih Pak Bu. Ya, kalau saya cerita ini beberapa tahun yang lalu, pasti air mata saya sudah berjatuhan. Napas saya pasti sesenggukan. Rasa sakit hati, panas mendidih batin dan kepala saya, itu masih terasa Pak Bu. Itu kalau saya cerita ini beberapa tahun yang lalu. Coach Indra Noveldi sudah pernah mendengar saya cerita tentang hal ini ketika luka batin saya belum sembuh. Nangis Pak Bu. Nangis sesenggukan, sesek, dan rasa sakitnya masih ada waktu itu. Boleh ditanya langsung ke Coach Indra Noveldi kalau nggak percaya. Dan kejadian-kejadian ini nggak sampai di situ aja. Saya kan tadi cerita saya mulai kenal lawan jenis dan saya ingin membangun rumah tangga sebenarnya. Hingga akhirnya saya pernah bertemu dengan seorang wanita dan saya pikir dia adalah jodoh saya. Saya lamar dia dan saya tentukan tanggal pernikahan dan saya udah cetak undangan waktu itu. Apakah saya berubah akhirnya? Apakah saya menikah dan akhirnya berubah? Boro-boro Pak Bu. Boro-boro. Batal pernikahan saya Pak Bu. Jadi cincin lamaran itu dikembalikan. Undangan yang sudah dicetak itu akhirnya dibakar. Trauma Pak Bu. Makin menjadi-jadi traumanya. Jadi tadi sudah dapat trauma masa kecil, ditambah lagi trauma kegagalan dalam dunia percintaan. Gimana kalau perasaan Anda ketika Anda mengalami hal itu? Kalau Anda menjadi saya, apa yang Anda rasakan? Semakin trauma? Pasti dong, semakin trauma. Dan rasa traumanya itu berlipat-lipat. Saya sebenarnya punya banyak banget alasan Pak Bu untuk saya
tidak move on dari kisah masa kelam saya, dari luka batin di masa lalu saya. Tapi saya memilih untuk berubah. Apa yang saya lakukan sehingga saya bisa berubah? Nanti akan saya ceritakan detailnya. Sebenarnya saya punya banyak alasan untuk saya tidak move on dari luka masa lalu saya dengan kisah yang begitu kelam tadi. Tapi saya putuskan saya berubah. Apa yang pertama kali saya lakukan ketika saya memutuskan untuk berubah? Yang pertama adalah saya bertaubat, Pak Bu. Saya bertobat kepada Allah, saya mohon ampun kepada Allah, dan saya minta maaf, terutama kepada kedua orang tua saya. Saya datangi beliau keduanya, dan saya minta maaf kepada mereka. Apakah dengan itu saya bisa langsung berubah? Ternyata tidak. Ternyata tidak mudah bagi saya untuk berubah. Saya tetap menjadi orang yang keras kepala, egois, pemarah, pendendam, dan saya tetap melawan kedua orang tua saya. Tidak berubah, Pak Bu. Yang tadi saya punya rasa dendam itu, masih ada rasa dendamnya dan masih suka menghina, menyakiti orang-orang yang dulu pernah menyakiti saya. Terus, apa yang saya lakukan lagi? Ya saya tetap bertobat lagi, saya minta maaf lagi. Kemudian saya putuskan saya untuk pergi umroh waktu itu. Saya pergi umroh, saya ingin bertaubat lebih serius. Dan saya juga minta maaf kepada kedua orang tua saya lebih serius lagi. Dan sepulang dari umroh itu, saya pikir itu menjadi titik balik kehidupan saya ya. Karena pelan-pelan saya mulai berubah. Yang tadinya saya benar-benar tidak terkontrol emosinya, sepulang umroh itu saya mulai sedikit-sedikit mengurangi lah. Tapi tidak 100% berubah, Pak Bu. Tidak 100% berubah. Dan setelah itu saya dipertemukan oleh Allah dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi istri saya. Jadi saya bertemu dalam satu momen yang tidak terlalu lama. Saya putuskan untuk langsung melamar dan menikahi beliau. Setelah menikah gimana? Apakah saya berubah jadi orang yang baik, yang tidak pemarah, tidak pendendam? Tidak, ternyata masih aja, sama aja Pak Bu. Sama aja, dan ini awal-awal pernikahan ini adalah awal-awal perjuangan bagi saya. Masa-masa yang sangat sulit bagi saya. Saya melihat saya itu semakin seperti ayah saya. Saya masih suka marah. Istri saya itu suka melihat saya membentak, teriak, dan marah, Pak Bu. Bahkan istri saya pernah melihat saya itu keluar dari mobil, saya turun dan saya berkelahi dengan sopir angkot. Itu istri saya ngelihat. Jadi lagi di jalan, ya serempetan lah antara mobil saya dengan supir angkot. Kemudian saya turun, istri saya ada di mobil, saya turun, saya berantem sama supir angkot. Terus saya juga untuk masalah yang sepele aja, itu saya nggak mau ngalah sama istri saya. Dan uniknya lagi, istri saya itu nggak kalah kerasnya sama saya. Jadi bisa diibaratkan itu seperti batu bertemu dengan batu, sama-sama keras. Kalau dibenturkan ya adu kuat sampai salah satunya pecah. Dan yang di pikiran saya nggak mungkin saya pecah, saya nggak mau ngalah. Gitu Pak Bu. Berat awal-awal pernikahan itu. Tapi alhamdulillah masa-masa pernikahan horor seperti itu tidak berlangsung lama karena saya bertemu dengan sepasang suami istri yang akhirnya menjadi guru saya dalam ilmu pernikahan. Beliau berdua adalah Coach Indra Noveldi dan Bunda Nuni. Kami belajar langsung tentang ilmu pernikahan kepada beliau berdua. Dan saya putuskan untuk mau belajar sungguh-sungguh. Saya tidak ngeyel ketika belajar. Karena saya sadar bahwa saya nggak bisa terus-terusan seperti ini menjadi seorang yang monster tadi gitu. Yang saya lakukan setelah bertemu dengan Coach Indra Noveldi itu, saya mulai introspeksi diri, saya mulai bertobat lagi, saya minta maaf lagi kepada kedua orang tua saya minta maaf kepada istri saya.
Saya minta maaf kepada mertua saya, dan saya minta maaf kepada orang-orang yang pernah saya sakiti. Saya terus belajar untuk berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Allah untuk pergi umroh lagi. Dan momen umroh ini saya berangkat bersama dengan istri saya. Dan di sana saya memohon benar dengan sungguh-sungguh supaya saya berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Alhamdulillah Pak Bu, sepulang umroh itu saya jatuh sakit. Saya sakit waktu itu, sakit cukup parah. Dan ya musibah lah, ada musibah hadir ke saya. Kemudian saya sakit. Kemudian di saat sakit itu saya semakin sadar bahwa saya nggak bisa hidup sendiri. Saya itu butuh orang tua, saya butuh istri, saya butuh orang-orang yang mencintai saya. Dan semasa saya sakit itu saya selalu ditemani oleh istri saya non-stop. 24 jam istri saya tidak pernah meninggalkan saya dari samping kamar rumah sakit. Dari samping kasur saya di rumah sakit. Ibu saya dan bapak saya juga bergantian datang untuk menemani saya. Itu momen benar-benar menjadi satu titik balik bagi saya untuk berubah. Setelah saya sakit, saya semakin sadar bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu tidak benar dan itu tidak bisa diteruskan atau dilestarikan ya, karena kalau itu dilestarikan nanti akan nurun lagi ke anak saya. Bisa jadi ayah saya mendapatkan sifat itu dari bapaknya, dan bapaknya dapat dari kakeknya dapat dari buyutnya, begitu seterusnya. Dan kalau saya tidak putus rantai kemaksiatan itu, rantai mudorot itu ya, itu pasti akan saya teruskan lagi ke anak saya. Nanti anak saya meneruskan lagi ke anaknya lagi, ke cucu. Begitu seterusnya. Dan saya akan ambil tanggung jawab untuk berubah menjadi ayah yang lebih baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, setelah itu saya benar-benar mulai pelan-pelan Bapak Ibu, pelan-pelan menghilangkan sifat pemarah saya. Dan saya seringkali mengetes. Mengetesnya gimana? Saya buka lagi daftar hitam saya. Daftar hitam itu masih ada Pak Bu. Oh iya, kalau Bapak Ibu mau lihat, saya masih simpan daftar hitam itu dan saya masih sering buka daftar hitam itu. Buka untuk apa? Untuk mengetes apakah saya masih sakit hati sama mereka. Ternyata alhamdulillah kalau saya buka itu sekarang tidak ada rasa sakit sama sekali dan saya perasaannya itu datar saja. Dan alhamdulillah saya juga sudah meminta maaf ke beberapa orang yang pernah saya sakiti hatinya dan rasanya plong Pak Bu. Rasanya plong banget. Rasanya saya itu seperti tanpa beban. Jadi kalau saya ingat masa kecil saya, itu saya ya seperti ini. Saya bisa bercerita dengan netral, tidak ada emosi, tidak ada air mata, tidak ada rasa sesak di dada. Karena insya Allah masa lalu saya itu sudah saya bingkai Pak Bu. Sudah saya bingkai dan saya jadikan pajangan. Saya tidak pernah mengubur Pak Bu. Saya tidak pernah mengubur masa lalu saya, masa-masa kelam itu tidak pernah saya kubur, saya kabur gitu, saya pergi dari masa lalu itu. Tidak, masa lalu saya itu selalu saya ingat sebagai pelajaran bahwa saya pernah ada di posisi seperti itu. Tapi saya putuskan saya berubah. Dan itu saya jadikan pajangan jadinya. Saya jadikan pajangan kalau saya melihat lagi nih momen-momen di waktu masih kecil ketika saya dimarahi oleh ayah saya, ketika saya mengalami trauma-trauma dari masa kecil hingga saya dewasa, itu kalau saya ingat lagi semuanya, rasanya biasa aja. Tidak ada rasa sakit dan tidak ada air mata. Dan alhamdulillah, hubungan saya dengan istri, hubungan saya dengan orang tua, dengan mertua, semuanya jauh lebih baik sekarang. Dan anehnya bahkan Pak Bu ya, anehnya hubungan antara ayah saya dengan ibu saya itu juga jadi ikutan baik. Jadi efek yang saya bawa itu akhirnya menular ke kondisi orang-orang di sekitar kita. Alhamdulillah. Saya memilih untuk berdamai dengan trauma masa kecil saya, dengan semua kejadian-kejadian masa kelam saya, dan saya berdamai terutama dengan diri saya sendiri. Saya memaafkan diri saya sendiri.
Saya memaafkan kejadian-kejadian di masa lalu yang pernah saya alami. Saya tidak pernah mengubur, saya tidak pernah pergi dari masa lalu itu. Saya masih ingat jelas, bahkan bekas-bekasnya itu masih ada sampai sekarang. Daftar hitam yang pernah saya buat itu masih ada, tidak pernah saya bakar, tidak pernah saya buang. Tapi semua itu tidak lagi menjadi hal yang membuat saya sakit hati. Semuanya sudah plong, semuanya sudah biasa saja, tidak ada rasa dendam, saya bisa tersenyum dan saya bisa tertawa. Saya tidak pernah menyesali kehidupan masa lalu saya, dan saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya sudah memaafkan semuanya, rasanya alhamdulillah lega sekali, plong sekali. Alhamdulillah. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi manfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.